di awal-awal pernikahan ini merasa frustasi. Jangan-jangan tuh saya salah pilih suami ya. Hai keluarga Katolik yang terkasih, perkenalkan saya Dian. Dan saya Heru. Tahun ini usia pernikahan kami 25 tahun dan kami dikaruniai 3 orang putri. Dan kali ini kita akan men-sharingkan kehidupan pernikahan kami dalam 25 tahun ini, di mana kami adalah pribadi dengan 2 karakter yang sangat berbeda. Kami dibesarkan dengan pola asuh yang berbeda yang membentuk karakter kami masing-masing. Istri saya dibesarkan oleh orang tua yang relasinya cukup hangat terhadap keluarga dan anak, bahkan cenderung memanjakan istri saya ini. Jadi membentuk karakter istri saya menjadi ekstrovert, ceria, mudah bergaul, tegas, manja, dan kadang mau menang sendiri atau tidak mau ngalah. Dan sebaliknya, suami saya itu dibesarkan di keluarga yang orang tuanya sibuk, sehingga komunikasi di tengah-tengah keluarga kurang terjalin dengan intens. Bahkan anak-anaknya dituntut mandiri. Dengan pola asuh itu akhirnya membentuk karakter suami saya yang bertipe mandiri, irit bicara, introvert, nggak seneng banyak bergaul atau ketemu orang. Nah, akhirnya dengan perbedaan ini membuat terutama saya sih di awal-awal pernikahan ini merasa frustasi. Pernah di fase-fase saya mengalami kekecewaan dalam pernikahan. Kadang dulu pernah berpikir jangan-jangan tuh saya salah pilih suami ya. Pengertian saya waktu itu suami yang ideal adalah suami yang bisa memahami saya. Nah ternyata di perjalanan pernikahan kita tidak semuanya berjalan dengan manis. Kadang saya tuh butuh didengarkan, tapi suami saya ternyata waktu itu bukan pendengar yang baik. Bahkan saat saya mengalami masalah-masalah, rasanya dia juga waktu itu nggak ada di samping saya. Saya merasanya seperti itu. Sedangkan yang saya rasakan di awal-awal pernikahan sebaliknya. Saya merasa biasa-biasa saja. Saya menganggapnya semuanya bisa dijalani dengan baik. Cukup simpel yang ada di diri saya. Perbedaan sebelum menikah, perjalanan hidup saya jalani sendirian. Sedangkan setelah menikah, saya menemukan sahabat terbaik dalam menjalani hidup ini. Saya tidak terpikir bahwa istri saya itu ternyata mengalami kekecewaan di awal pernikahan kami. Pernah suatu ketika istri saya mengalami konflik dengan adik ipar saya, tetapi saat istri saya menyampaikan unek-uneknya, saya kurang peka untuk mendengarkan. Kami terus berproses menjalani pernikahan kita walaupun jatuh bangun ya. Sampai suatu ketika ada teman yang menawari kita untuk ikut retret pasutri waktu itu. Nah ini jadi titik awal buat kita untuk bangkit dan belajar untuk saling memahami dan mengerti gitu ya. Sampai akhirnya kami mulai mencari-cari lagi ya retret-retret selanjutnya untuk merefresh relasi kami sehingga kami jadi pasangan yang bisa lebih lagi saling mengerti dan bisa menjadi orang tua yang baik buat anak-anak kami. Ya, pada akhirnya kami menyadari bahwa dengan perbedaan kami justru membuat relasi kami semakin kuat. Kami saling melengkapi, saling menghargai dengan menekan ego kami. Kami mencari cara komunikasi yang tepat untuk kami, belajar memahami pasangan dengan sudut pandang yang berbeda, belajar mengerti kekurangan pasangan. Ya, dari hal-hal yang kami alami, kita mungkin bisa berbagi tips ya. Jadi paling enggak kita membiasakan 3 kata ajaib.
maaf, tolong, terima kasih. Nah, ini yang kami alami. Jadi kalau kami lagi ada masalah, suami saya tuh kayaknya paling gengsi ngomong kata maaf gitu ya. Nah, akhirnya ya masalah-masalah kadang terjadi, terus awal-awal tuh nggak terselesaikan, padahal sebenarnya mungkin hanya cukup dengan kata maaf ya. Kemudian jangan lupa bangun mezbah doa, karena doa ini yang akan menjadi penopang kehidupan kita, juga anak-anak kita, menjaga anak-anak kita agar teguh dalam imannya. Kemudian berbeda pendapat nggak masalah juga ya, tapi nggak boleh saling menyakiti. Mezbah doa di keluarga kami itu tiap malam kami berdoa bersama anak-anak, doa rosario, setelah dipimpinnya bergantian. Terus setelah doa rosario baru kami doa permohonan untuk ya Pokok-pokok doa keluarga gitu. Dan akhirnya itu melatih kita untuk bisa berdoa ya. Mungkin awalnya yang kita berdoanya agak terbata-bata, pada akhir-akhirnya anak-anak kami itu sudah mulai lancar berdoa, dan mereka jadi akhirnya tahu gitu ya, setiap ada pergumulan, setiap ada cita-cita, setiap ada pengharapan juga masalah, mereka tahu cara berdoa dengan iman kita, iman Katolik. Ya. Jadi buat teman-teman pasutri yang baru berproses, tetap semangat dalam menyelaraskan perbedaan. Ingat, kebahagiaan itu harus kita ciptakan sendiri. Anak-anak yang sukses dan bahagia berawal dari relasi suami istri yang kuat dan keluarga yang harmonis. Berkomitmenlah untuk terus setia pada pasangan. Terima kasih. Bye-bye. Ya, bye.